Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Kita lanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan masukkan muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Yang pertama yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi itu merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku itu dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan, ya. Ustadz ingat lagi kata tanya dan fungsinya, ya. Kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berapa, itu anak Ustadz sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, di sini kata tanya apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa menanyakan tentang seorang atau pelaku. Kapan menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, mengapa menanyakan penyebab, bagaimana menanyakan cara atau proses, sedangkan berapa menanyakan jumlah, ya. Itu anak Ustadz sering gunakan pertanyaan-pertanyaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengulang lagi, nak, ya. Terus anak Ustadz buka bukunya halaman 103. Di halaman 103 itu ada sebuah teks tentang pernafasan ikan, ya. Tentang pernafasan ikan, ya. Di dalam itu ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi dari teks tersebut anak Ustadz mendapatkan beberapa informasi, ya. Informasi itu anak Ustadz bisa gunakan beberapa pertanyaan. Contohnya di sini adalah ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Itu ada di dalam atas ini, nah, ya. Nah, tapi di sini anak Ustadz bisa gunakan kata tanya apa atau di mana. Contohnya kata di mana, ya. Di mana ikan hidup. Nah, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air, ya. Terus ada informasi tentang ikan bernapas menggunakan insang. Itu bisa Anda gunakan dengan kata tanya apa dan bagaimana. Terus yang informasi ketiga, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu Anda bisa gunakan tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Itu sesuai dengan informasi yang cocok, nah, ya. Gunakan kata tanya itu yang cocok, ya. Kan karena di sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau apa itu untuk menanyakan apa, di mana menanyakan tentang apa, kapan, bagaimana sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang selanjutnya adalah menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, maka kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks tersebut, ya. Contohnya di sini tentang teks yang ada dalam buku juga, nah, ya, tentang bronkitis, ya. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus dan saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru, ya. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu demam berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, jadi dari teks tersebut anak Ustadz bisa membuat beberapa pertanyaan. Nah, contohnya di sini, apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nah, itu jawabannya ada di atasnya, nah. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus dan saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Terus pertanyaan keduanya masih menggunakan tanya apa, ya. Apa penyebab bronkitis, ya?
Penyebab bronkitis itu disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Terus apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Gejalanya itu adalah batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada jawabannya di dalam teks tersebut, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran, ya. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Informasi yang kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Jadi kalau sudah ada teksnya, anak ustadz bisa nanti teks itu anak ustadz jadikan peta pikiran, ya. Contohnya adalah teks di halaman 108, ya. Di halaman 108 itu teks judulnya adalah pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah, di mana pada slide ini Ustaz tidak menampilkan teksnya, anak Ustaz bisa buka teksnya di halaman 108, ya. Nah, dari teks yang ada di halaman 108 ini, anak Ustaz bisa jadikan peta pikiran, ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat beberapa pertanyaan menggunakan tanya apa. Contohnya, apa yang dimaksud dengan penghijauan? Apa manfaat penghijauan terhadap kegiatan belajar di sekolah? Apa tujuan diadakan penghijauan? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mana jawabannya itu sudah ada di dalam teks halaman 108. Oke, nak, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerpen atau cerita pendek itu merupakan teks fiksi, ya. Biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita dan panjang ceritanya itu kurang dari 10.000 kata, ya. 10.000 kata, nah, ya, cerita yang isinya tidak boleh melewati dari 10.000 kata. Mengapa? Karena kalau terlalu banyak melewati dari 10.000 kata itu berarti bukan cerita pendek tapi cerita panjang nanti jadinya, ya. Jadi kalau cerpen itu ceritanya tidak boleh lewat dari 10.000 kata. Oke, untuk langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen, yang pertama, kita harus membaca cerpen dengan seksama. Setelah dibaca, barulah buat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, ya. Yang mana pertanyaan-pertanyaan itu nanti ada jawabannya di dalam cerpen tersebut, ya. Nah, baru cari jawabannya. Nanti kalau sudah ada pertanyaan, sudah ketemu jawabannya, barulah anak ustadz rangkai kembali jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat, ya. Itu cara langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen. Oke, yang selanjutnya adalah menjelaskan informasi berdasarkan teks, ya. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Contohnya kita membaca tentang penyebaran virus corona. Nah, dari teks yang kita baca kita dapat pengetahuan tentang corona itu. Nah, terus jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Contohnya, si A membaca teks tentang penyebaran virus corona. Nanti kalau si A itu pandai atau dapat memahami dari teks tersebut, nanti si A itu bisa menyampaikan informasi tentang virus corona itu kepada si B dengan baik, ya. Tuh, ingat kembali langkah-langkah menggali informasi dari teks, ya. Ini pelajaran di sebelumnya juga, anak, ya. Yang pertama, anak ustadz harus baca teks dengan seksama. Terus setelah itu buat pertanyaan menggunakan kata tanya dan cari jawabannya di dalam teks tersebut. Terus tulislah dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Itu adalah langkah-langkah menggali informasi dari teks di tema 1, ya. Udah Ustaz jelaskan juga, ya. Nah, oke, ya, untuk tugasnya anak Ustaz buka bukunya halaman 103, ya. Tugasnya tidak banyak. Anak Ustaz tinggal buat peta pikiran seperti yang ada di halaman 103, tapi di sini Ustaz minta anak Ustaz langsung kasih jawabannya, ya. Oke, jadi tugasnya cuma satu, buat peta pikiran lengkap dengan jawabannya. Karena, ya, mungkin cukup sekian video singkat
Ustadz hari ini Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.